Bab 171. Kakak ipar, mengapa memukul saya? Melihat dengan matanya sendiri Kenzi Harimurti menggunakan api hijau ajaib untuk langsung menjatuhkan pengawal yang memegang senjata bernama Aju, selain kagum, Levi Louis juga merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Ketika dia datang ke kotak ini barusan, dia tidak bisa tidak membedakannya, dan segera memerintahkan untuk mematahkan kaki Kenzi Harimurti dan mengeluarkan bau mulut untuk saudara iparnya Paijo Chavez. Untungnya, mengingat hubungan antara Leo Walnut dan Kenzi Harimurti, dia tidak merobek wajahnya tepat waktu. Jika tidak, dengan kekuatan gaib Kenzi Harimurti, begitu dia mulai menggunakan tangannya, dia khawatir orang yang terbaring di sana sekarang dirinya, Levi Louis. Levi Louis tidak bisa menahan keringat dingin secara diam-diam, merasa bahwa dia tampaknya dilindungi oleh dewa dalam kegelapan. Entah bagaimana, Leo Walnut berdiri dan membuat dirinya bersabar, dan tidak melakukan sesuatu yang sembrono dan bodoh kepada Kenzi Harimurti lebih cepat. Sekarang sikapnya terhadap Kenzi Harimurti telah benar-benar berubah. Dia penuh dengan kegugupan dan kehati-hatian, dan bahkan sorot matanya secara tidak sadar kagum. Mirip dengan mentalitasnya, setelah Kenzi Harimurti menunjukkan tangannya, Leo Walnut juga sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Kenzi Harimurti adalah orang yang aneh, dan meskipun dia tahu bahwa Kenzi Harimurti sangat cakap, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kenzi Harimurti memiliki mantra mengerikan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah bertahun-tahun di arena, Leo Walnut belum pernah melihat ahli seperti itu. Leo Walnut tidak bisa menahan rasa kagum, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Kenzi, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan barusan? Apakah itu aliran ilmu dalam?" Faktanya, Leo Walnut belum pernah melihat hal itu. Tanyakan saja sebuah pertanyaan, dia ingin menanyakan tentang kemampuan Kenzi Harimurti. Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan mengerti, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Kenzi Harimurti dan Leo Walnut sudah sangat akrab dengannya. Leo Walnut merasa malu setelah mendengar ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedikit ceroboh. Orang aneh adalah orang aneh, jenis orang tak terduga yang telah berjalan di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa dengan santai menanyakan tentang privasi seorang ahli? Makin kesini dia makin bingung. "Tuan Kenzi, kakak Levi, orang ini sepertinya sudah mati." Leo Walnut mendatangi Aju, yang jatuh ke tanah, dan menendang, tetapi tidak ada jawaban. Pistolnya baru saja meledak, dan wajah pria itu berdarah, tampaknya putus asa. Levi Louis melangkah maju dan melihat, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan 4 kata keluar dari mulutnya. "Kematian itu sepadan?" Dia mengerutkan kening dengan jijik, lalu membuka pintu dan memanggil beberapa jas hitam untuk mengambil mayat untuk dibuang. Awalnya, dia ingin menyiksanya untuk melihat musuh mana yang menghasut di belakangnya dan ingin meracuninya untuk membunuhnya, tetapi sekarang, semua orang sudah mati, jadi dia hanya bisa membuat rencana lain. Mengingat bahwa dia juga diracuni oleh apa yang disebut bubuk oranye hitam, Levi Louis tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat hormat, datang ke Kenzi Harimurti, menyapanya dan melipat tinjunya dan membungkuk. "Tuan Kenzi, saya benar-benar minta maaf, baru saja Tuan Levi buta dan mengabaikan Tuan Kenzi. Jika Tuan tidak melihat konspirasi ini tepat waktu, Tuan Levi akan mati di bawah senjata pengkhianat ini." Kenzi Harimurti tidak berbicara, dan duduk, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan mencicipinya perlahan. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia tidak menghormatinya sebelumnya, sehingga membuatnya tidak senang. Levi Louis harus melirik ke Leo Walnut diam-diam, berharap Leo Walnut dapat membantunya berbicara. Mengetahui niatnya, Leo Walnut mendatangi Kenzi Harimurti dan berkata dengan hormat, "Tuan Kenzi, Anda mengenal saya. Saya, Junior Leo, tidak memiliki kekuatan lain, kecuali satu, yaitu mengingat saudara-saudara dan teman-teman saya di hati saya. Sekarang kakak laki-laki angkat Junior Leo mendapat racun bubuk jingga hitam yang aneh itu. Saya harap Tuan Kenzi dapat melihat wajah Junior Leo, mengabaikan masalah sebelumnya, dan mengambil tindakan untuk mendetoksifikasi kakak tertua saya." Kenzi Harimurti berpikir sejenak setelah mendengarkan, dan kemudian melihat Levi Louis, dia tampak ragu-ragu. Hati Levi Louis membeku, dan dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan membungkuk, tidak berani meluruskan pinggangnya untuk waktu yang lama. "Tuan Kenzi, tolonglah, dia kakak tertua saya.
Leo Walnut menengahi lagi, dengan ekspresi sangat malu. Menurut niat awal Kenzie Harimurti, seorang pengusaha Taipan seperti Levi Louis akan mati jika dia mati. Bagaimanapun, dia bukan orang baik, belum lagi dia telah menyinggung dirinya barusan, dan tidak ada gunanya menyelamatkannya. Namun, Leo Walnut menengahi di tengah syafaat yang membuatnya ragu. Bagaimanapun, Leo Walnut adalah orang yang baik. Dia setia dan penuh kasih sayang. Dia telah melakukan beberapa hal untuk dirinya sendiri tanpa pamrih. Jika bahkan kakak tertua Leo Walnut tidak bisa dia selamatkan, dia akan terlihat terlalu tidak bermoral di depan Leo Walnut. Oke, karena wajah Leo Walnut Anda, saya akan menyelamatkannya. Setelah mendengar ini, Leo Walnut sangat gembira dan mengucapkan beberapa kata terima kasih. Dan Levi Louis akhirnya menghela nafas panjang dan menjadi tenang. Meskipun bubuk jeruk hitam adalah racun yang sangat aneh, sulit untuk dihilangkan, tetapi untuk orang seperti Kenzie Harimurti, itu hanya dapat dianggap sebagai permainan anak kecil. Ada beberapa cara untuk mendetoksifikasi racun semacam ini, tetapi Kenzie Harimurti tidak repot-repot menghabiskan energi untuk orang-orang seperti Levi Louis, jadi dia memilih rencana yang paling bebas masalah, tetapi itu adalah yang paling tidak merepotkan bagi Levi Louis. Dia membenamkan dirinya dalam menuliskan 3 resep, menyerahkannya kepada Levi Louis, dan mengatakan kepadanya, resep ini dibagi menjadi 3 resep, A, B, dan C. Minum obat selama 37 dan 21 hari pertama, yang merupakan siklus pertama minum obat. Ketika siklus pertama selesai, Anda menelpon saya dan memberitahu saya kondisi fisik Anda setelah minum obat. Saya akan menyesuaikan A, B, dan C sesuai dengan situasi Anda masuk ke siklus pengobatan 37 dan 21 hari kedua. Ketika siklus kedua selesai, hubungi saya juga, lalu sesuaikan urutan pengobatannya. Setelah 3 siklus 21 hari, bubuk jingga hitam di tubuh Anda dapat dihilangkan sepenuhnya. Tetapi Anda harus ingat bahwa urutan minum obat tidak dapat diganggu, jika tidak, akan ada masalah. Levi Louis menerima 3 resep, dan kemudian mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, ekspresi gembiranya seperti berterima kasih. Pada saat ini, ada ledakan suara di luar, dan sepertinya seseorang menerobos jas hitam di koridor dan bergegas masuk. Kakak ipar, ipar. Apakah anak itu mati? Aku sendiri ingin menginjaknya sampai mati. Orang yang mendobrak masuk adalah saudara ipar Levi Louis, Paijo Chavez, yang baru saja kembali dari rumah sakit, sudah dibalut dan sekarang tangannya digantung dengan kain kasa putih di dadanya. Ketika dia datang, Kenzie Harimurti pasti akan habis ketika saudara iparnya maju. Dia memimpin beberapa bawahan dan masuk ke dalam kotak, dan ketika dia melihat Kenzie Harimurti, dia langsung marah. Kamu bajingan, karena kamu berani menyentuhku, aku akan menginjakmu sampai mati hari ini. Paijo Chavez menunjuk ke Kenzie Harimurti, dan berkata dengan nada menghina. Anak ingusan, aku ingin kamu mengerti hari ini bahwa di depan Brother Paijo, kamu tidak bisa lakukan apa saja sesukamu. Kau hanya semut-semut kecil yang terjepit. Berikan padaku, lepas celananya, aku akan menelanjanginya. Wajahnya yang mendominasi tampak arogan seperti yang diinginkannya. Bajingan, diam. Levi Louis tidak menyangka Paijo Chavez akan tidak menghormati Tuan Kenzie segera setelah dia kembali. Dia terkejut, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan Paijo Chavez dengan marah besar. Paijo Chavez dipukul dengan menyedihkan, dia jatuh dengan keras. Berani menyinggung Tuan Kenzie, apakah Anda ingin mati? Levi Louis cemas dan marah, menatap Paijo Chavez. Paijo Chavez pusing untuk waktu yang lama sebelum dia sadar, dia menutupi pipinya yang bengkak dan berteriak dengan sedih, kakak ipar, mengapa kamu memukuliku? Bab 172. Putri cantik datang untuk bersyafaat. Paijo Chavez tidak tahu. Bukankah kakak ipar saya mencoba membantu saya maju? Mengapa Kenzie Harimurti terlihat begitu baik dan sepertinya tidak ada yang terjadi, tapi dia malah ditampar wajahnya? Mengabaikan ratapan Paijo Chavez, Levi Louis mendatangi Kenzie Harimurti dan berkata dengan hormat. Maaf, Tuan Kenzie. Aku pasti akan menghukumnya dengan berat dan akan memberinya pelajaran. Kenzie Harimurti meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, bagaimana dia harus dihukum? Mendengar ini, hati Levi Louis tenggelam. Dia lahir di lingkaran bawah tanah,
dan dia berpengalaman di dunia itu. Mendengar Kenshi Harimurti mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa Kenshi Harimurti tidak ingin membiarkan Paijo Chavez pergi dengan mudah. Setiap kali ada kemungkinan sekecil apapun, Levi Louis tidak ingin memukul Paijo Chavez dengan keras. Karena Paijo Chavez adalah adik dari wanita yang paling dia cintai, dan satu-satunya saudara iparnya. Paijo Chavez dapat berbicara dengan baik dan sangat menyenangkan, dan Paijo Chavez hampir 20 tahun lebih muda dari Levi Louis, sama seperti anaknya, jadi Levi Louis sangat menyayanginya. Bukannya Levi Louis tidak tahu bahwa ipar laki-laki ini sering melakukan tindakan kemarahan dan kebencian yang jahat, dan bukan karena dia tidak tahu bahwa saudara ipar ini sering menggertak pria dan wanita di luar, tetapi dia terlalu menyayangi saudara ipar ini, jadi setiap kali dia membuat masalah, Levi Louis akan tetap melakukan apapun untuk saudara iparnya. Tapi hari ini berbeda, Paijo Chavez memprovokasi Kenshi Harimurti, dan sekarang Kenshi Harimurti ingin menyentuhnya. Levi Louis tidak pernah berani melawan keinginan Kenshi Harimurti, karena dia tahu bahwa Kenshi Harimurti mengerikan. Jika Kenshi Harimurti tidak puas dengannya, jika tidak ada yang lain, dia hanya akan membicarakan penyakit beracunnya. Selama Kenshi Harimurti menolak mengobati, dia tidak akan pernah bisa detoksifikasi. Levi Louis berpikir dalam-dalam, menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Kenshi, tolong jaga dia baik-baik. Paijo Chavez mendominasi dan berani menyinggung perasaan Anda. Hari ini saya akan mematahkan kaki anjingnya di depan Anda." Levi Louis berbalik, dia memerintahkan dengan tajam, "Seseorang, patahkan kaki Paijo Chavez." Paijo Chavez bergidik dan hampir terpana. Dia telah sepenuhnya memahami bahwa saudara iparnya, Levi Louis, seorang pengusaha hitam terkenal di dunia, menghormati dan takut pada pria bernama Kenshi Harimurti itu, dan dia ingin mematahkan dirinya sendiri. Pria bernama Kenshi Harimurti itu, bahkan saudara iparnya tidak berani menyinggung perasaannya, pasti memiliki latar belakang yang bagus. Semakin Paijo Chavez memikirkannya, semakin ketakutan dia. Dia tidak menyangka bahwa karena dia telah menyinggung seseorang seperti Kenshi Harimurti, tangannya sudah patah, tetapi kakinya sendiri harus dipatahkan juga oleh saudara iparnya. Ketika dia melihat bahwa benar-benar ada dua jas hitam memegang tongkat, dia tidak bisa membantu tetapi berguling dan merangkak ketakutan, menangis keras. Levi Louis tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pukul sampai patah." Ya. Kedua jas hitam itu tidak lagi ragu-ragu, mereka mengangkat tongkat mereka yang keras dan tebal, dan dengan seluruh kekuatan mereka menghantam kaki Paijo Chavez. Jeritan terdengar, bercampur dengan suara retak tulang kaki, memenuhi seluruh ruangan. Di depan Kenshi Harimurti, Levi Louis tidak berani memegang tangannya, sampai Paijo Chavez dipukuli sampai patah, dan dia akan mati jika dia memukulnya lagi, dan Levi Louis baru berani menghentikan Algojo. Kenshi Harimurti melirik Paijo Chavez dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke. Leo Walnut, mari kita bicara ketika kamu punya waktu." Kenshi Harimurti berhenti berbicara dan berjalan pergi. Melihat dia pergi, Levi Louis ingin mengantarnya secara langsung, tetapi Kenshi Harimurti hanya menyapa Leo Walnut sebelum pergi, mengabaikannya, dan Levi Louis memotongnya, dan Levi Louis harus berhenti dengan canggung. Leo Walnut merasa menyesal, dia melangkah maju dan berkata, "Kakak, Tuan Kenshi dia." "Tidak masalah." Levi Louis melambaikan tangannya dan memotongnya, "Kamu adalah saudaraku, kamu memiliki persahabatan dengan Tuan Kenshi, ini sama saja seperti saya dan Kenshi Harimurti berteman. Di masa depan, Anda harus memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Kenshi, orang seperti Tuan Kenshi, tidak hanya tidak bisa diabaikan, tetapi juga harus berteman baik. Itu akan bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda dan saya, dan tidak berbahaya." "Aku mengerti." Leo Walnut mengangguk. Pada saat ini, mendengar Paijo Chavez mengerang sedikit, Leo Walnut buru-buru pergi untuk melihat dan tidak bisa menahan cemberut. Cederanya sangat serius sehingga dia harus segera dikirim ke rumah sakit. Beberapa jas hitam hendak membawanya tapi Levi Louis berkata tepat waktu, "Tunggu. Jika dia tidak dikirim ke rumah sakit, dia akan berbaring dan rasa sakitnya akan hilang selama beberapa hari." Leo Walnut berkata dengan cemas. Jika dia tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu, kakinya akan benar-benar hancur. Levi Louis menghela nafas. Ini hidupnya. Jika dia masih bisa berdiri, tidak ada yang bisa jamin bahwa Tuan Kenshi akan puas ketika dia melihatnya.
Saya lebih suka membiarkan dia berbaring selamanya daripada menimbulkan ketidakpuasan bagi Tuan Kenzi. Ini lebih baik untuk dia dan saya. Leo Walnut terdiam lama setelah mendengar ini. Dia merasa bahwa kakak tertuanya telah berubah sekarang. Dia bukan lagi orang yang sama yang tidak memiliki keraguan dan ketakutan akan langit dan bumi, Lord Levi Louis. Di sisi lain, Kenzi Harimurti belum meninggalkan gedung, dan hanya berjalan ke pintu lift, dan kebetulan bertemu Ali Sanchez, Caca, Ai dan beberapa putri KTV lainnya. Melihat Kenzi Harimurti datang, tampak tidak terluka, Ali Sanchez berkata dengan tatapan aneh. Kenzi Harimurti, mengapa kamu baik-baik saja? Tuan Levi tidak mempermalukanmu? Menurut pikiran Ali Sanchez, Kenzi Harimurti memukul adik laki-laki Levi Louis begitu parah, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya, tapi sekarang, dia keluar dengan baik-baik saja. Dia tidak membuatku malu, dia masih sopan padaku. Kenzi Harimurti tidak banyak menjelaskan. Sopan. Tuan Levi yang bermartabat, Anda memukuli saudara iparnya, bagaimana dia bisa sopan kepada Anda? Beberapa orang bingung dan tidak bisa memahaminya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Kenzi Harimurti bertanya ketika dia melihat Ali Sanchez dan putri KTV ini semua tinggal di pintu lift, dan mereka semua tersentak, seolah ada sesuatu yang kusut. Tidak, tidak ada. Sebelum Ali Sanchez membuka mulutnya, beberapa putri KTV semua tersenyum enggan dan menggelengkan kepala serempak. Faktanya, mereka ramai di sini, mereka berjuang. Haruskah mereka pergi ke Levi Louis untuk meminta maaf? Mereka ingin menjelaskan dengan jelas, mereka adalah mereka, Kenzi Harimurti adalah Kenzi Harimurti, dan mereka tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Kenzi Harimurti. Bagaimanapun, insiden Kenzi Harimurti mengalahkan Paijo Chavez disebabkan oleh mereka, dan mereka takut Levi Louis marah pada mereka ketika dia mencari masalah dengan Kenzi Harimurti. Mereka tidak ingin terlibat karena Kenzi. Melihat bahwa mereka tidak mau mengatakan lebih banyak, Kenzi Harimurti tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia menepuk bahu Ali Sanchez dan berkata, sampai ketemu lagi, aku akan masuk ke lift. Ketika pintu lift akan tertutup, Kenzi Harimurti melihat bahwa mereka masih malu-malu, jadi dia dengan santai meninggalkan kalimat. Jangan gugup, Paijo Chavez sama sekali lumpuh sekarang, dan tidak akan menyakitimu lagi. Apa? Saudara Paijo lumpuh? Ai dan putri lainnya semua panik, tetapi mereka bahkan lebih gugup. Mereka ingin meminta maaf, tetapi saudara Paijo lumpuh, bukankah itu akan lebih merepotkan? Tidak berani kusut lagi, mereka meletakkan tas mereka di depan mereka, dan sekelompok wanita cantik yang gugup, melilit seorang pria gemuk yang panik, berlari untuk memohon belas kasihan. Begitu mereka melihat Levi Louis, Ai dan para putri berlutut ke tanah bersamaan seolah-olah mereka telah bernegosiasi sebelumnya, dan menangis sedih. Ai menangis, Tuan Levi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kenzi Harimurti adalah saudara laki-laki Ali Sanchez, dia tidak sama dengan kita. Tanpa diduga, Ai mendorong dirinya keluar dari kerumunan segera setelah dia muncul dan Ali Sanchez terkejut. Dia sangat gugup sehingga tidak bisa berbicara sama sekali. Apakah kamu saudara Tuan Kenzi? Levi Louis, yang penuh kagungan, tiba-tiba menjadi sangat antusias setelah mendengar ini. Dia memegang tangan Ali Sanchez dan berkata dengan penuh kasih sayang, namamu Ali Sanchez? Anda adalah saudara laki-laki Tuan Kenzi, dan itu adalah tamu terhormat bagi Levi Louis. Ayo, jangan salah paham Tuan Sanchez, silakan pergi ke kedai teh untuk minum teh. Levi ingin berteman dengan Tuan Sanchez, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Saya membutuhkan bantuan Tuan Sanchez untuk semuanya, dan beri saya kata-kata manis pada Tuan Kenzi. Levi Louis baru saja akan memperkuat persahabatannya dengan Kenzi Harimurti, tepat ketika saudara laki-laki Tuan Kenzi datang ke pintu secara otomatis, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini? Ali Sanchez memiliki ekspresi imut di wajahnya, tetapi Levi Louis menahannya dengan antusias, dan berjalan ke ruang teh dengan linglung. Pikirannya sudah lama menjadi berantakan. Dan beberapa putri cantik, semuanya berlutut di tanah, menyaksikan dengan takjub.